Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Ayub pasal 23, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi Ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Ayub adalah seorang tokoh yang paling menderita dalam Alkitab. Ayub mengalami serangkaian penderitaan yang mendukakan, yang jika dilihat dari kesalehannya, dari kesetiaannya, tidak adil rasanya. Ayub orang yang sangat setia dan bergaul karib dengan Tuhan, mengalami serangkaian penderitaan yang sangat mendukakan. Dan di tengah kewalahannya menghadapi penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Ayub, ia merasa Tuhan seakan-akan sedang mengabaikannya. Seakan-akan Tuhan tidak lagi hadir dalam perjalanan kehidupannya. Ayub mengatakan bahwa ia tidak menemukan Tuhan kemanapun ia mencari, entah ke utara, selatan, timur, atau barat. Seakan-akan Tuhan telah melupakannya. Saking perihnya penderitaan yang dialaminya. Dan di tengah-tengah keputusasaannya, Ayub seperti mendapatkan kekuatan baru. Imannya kembali berkedip, dan dia berserah kepada Tuhan atas apa yang boleh dialaminya, dan dia berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub memilih berserah pasrah kepada Tuhan. Ayub memilih taat pada firman-Nya dan percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidupnya. Sekalipun keadaan menjadi buruk, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap baik. Rancangannya tidak pernah gagal atasnya. Ayub memilih tetap takut dan hormat kepada Tuhan, sekalipun hidupnya sedang berada dalam titik terendah. Sebab ia percaya Tuhan itu tidak pernah berubah, dan Ayub pun tidak menjadi berubah dalam imannya. Penderitaan yang dialaminya, atau apapun yang dialaminya, adalah sebuah proses pengujian iman, dan dia akan timbul seperti emas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan sebagai orang percaya, setiap kita juga tidak pernah lepas dari ujian hidup. Ujian yang kita hadapi bisa saja sangat menyakitkan, mendukakan, bahkan saking sakitnya kita menjadi kewalahan dan hampir putus asa. Tetapi entah kekuatan dari mana, tiba-tiba ada energi yang membangkitkan kita untuk
bangkit dari keterpurukan dan sambil berkata, "Terserah Tuhan sajalah. Dia lebih tahu semuanya. Dan aku percaya tak dibiarkannya hal buruk terjadi dalam hidupku." Dan kita sesungguhnya setiap waktu sedang diuji oleh Tuhan, diproses dengan tujuan untuk memurnikan keimanan kita, supaya kita tidak hidup menurut kekuatan diri kita sendiri, hikmat dunia ini, tetapi supaya kita sungguh-sungguh bersandar pada kuasa Tuhan pada semua waktu dan pada semua keadaan. Dan boleh saja kita bertanya, mengapa Ayub yang seorang yang saleh diizinkan Tuhan menderita? Mengapa orang benar diizinkan Tuhan menderita? Dan ini sangat penting kita perhatikan. Ujian hidup diizinkan Tuhan terjadi kepada semua umatnya, kepada orang benar dan juga kepada orang yang tidak benar. Jika Tuhan mengizinkan ujian terjadi kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya itu dilakukan supaya imannya semakin dimurnikan. Ibarat sebuah pohon, sebelum berbuah dibersihkan, supaya menghasilkan buah yang baik. Setelah berbuah yang baik pun juga dibersihkan, supaya semakin berbuah banyak, dan terus-menerus terus dibersihkan. Setelah berbuah banyak pun, masih terus dibersihkan. Selama kita hidup, kita akan terus mengalami proses pemurnian iman di dalam Tuhan. Tujuannya supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Karena belajar di dalam Tuhan tidak pernah selesai-selesai selama kita masih hidup di dunia ini. Belajar di sekolah, kita punya limit untuk menerima ijazah tamat, selesai. Di dalam Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan ijazah tamat. Seumur hidup kita, selama kita hidup, kita akan terus belajar dan diuji untuk memurnikan iman kita. Dan Tuhan mau supaya pada semua waktu, saat kita sedang diuji, iman kita pada akhirnya menjadi timbul seperti emas, tetap bersikap benar di hadapan Tuhan pada semua keadaan dan pada semua waktu. Dan saat kita menghadapi ujian hidup, sikap terbaik yang harus kita lakukan adalah duduklah di bawah kaki Tuhan dan jadikan kesempatan itu untuk meraih Tuhan lebih dekat, untuk mengalami hadirat Tuhan, sehingga pada waktunya saat kita tetap bertahan setia benar di hadapan Tuhan, kita akan mengalami kenaikan iman ke tingkat level yang lebih tinggi. Tuhan menguji kita dengan tujuan untuk memurnikan iman kita, untuk dinaikkan, dan bukan untuk menghancurkan, supaya kita tetap bersikap benar di dalam Tuhan, dalam setiap ujian-ujian hidup yang kita alami. Sebab Tuhan itu maha baik. Tak diizinkannya hal buruk terjadi bagi hidup kita yang tetap setia kepadanya, yang tetap bersikap benar pada semua keadaan, termasuk dalam hal sulit yang diizinkan Tuhan kita alami. Dan ingatlah, ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses pemurnian, lewat serangkaian ujian hidup yang mungkin sangat perih, menyakitkan, dan mendukakan,
Itu ditujukan bukan untuk menyiksa dan bukan juga untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi sebaliknya, itu diperlukan untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya emas diproses hingga menjadi emas, disepuh dalam pembakaran yang sangat panas untuk mendapatkan emas yang murni. Iman kita pun terkadang harus lebih dahulu melalui proses pemurnian yang bisa jadi sakitnya seperti dibakar api dalam suhu yang tinggi. Selain itu, seperti halnya pengujian kemurnian karat emas, kita pun akan kelihatan kemurnian iman kita lewat reaksi kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan itu bisa dijadikan tolok ukur sekuat apakah iman kita saat ini. Sebab bagaimana mungkin kita mengaku beriman kepada Tuhan jika menghadapi masalah-masalah kecil saja kita sudah mengeluh luar biasa, bersungut-sungut, menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan orang lain, takut, khawatir, cemas, atau bahkan putus asa dan menyerah. Dan Tuhan mau kepada kita semua, supaya pada semua musim, pada semua waktu, pada semua proses pemurnian yang sedang kita alami, supaya kita timbul seperti emas, beriman teguh karena kita percaya pada rancangan Tuhan dan penyertaannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan selalu ada beserta kita. Walau kita tidak pernah melihatnya secara kasat mata, tidak pernah memeluk kita secara langsung, tetapi Dia akan selalu ada untuk kita. Dan Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita sedang bergumul dan menghadapi masalah-masalah hidup, ketika kita sedang menderita sakit penyakit maupun sedang berduka, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Sebab Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang menimpa kita dan senantiasa turut campur untuk mendatangkan kebaikan kepada kehidupan kita. Karena kita semua dikasihinya dengan luar biasa. Bagian kita adalah tetap berserah kepada Tuhan, tetap taat pada firman-Nya, dan tetap percaya pada rancangannya yang terbaik akan diberikannya pada kehidupan kita. Dan kita ingat ini, sesulit apapun ujian yang kita hadapi, tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Dan penderitaan yang kita alami akan selalu ada dalam batas dan pengawasan Tuhan, sehingga tak satu pun pribadi atau kuasa apapun yang dapat menjamah hidup kita jika tak mendapat izin daripada Tuhan. Dan jika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, taat pada firman-Nya, percaya saja Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Sekalipun kelihatannya ada badai topan yang sangat dahsyat menggoncangkan kehidupan kita, seakan-akan hidup kita sudah hancur, runtuh, finish, tetap percaya. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan keseimbangan, sehingga kita menjadi panik dan ketakutan. Kita merasa jalan sudah buntu, tidak ada harapan lagi untuk kita. Dan kita ingat, di mana ada Kristus, di situ ada jalan. Di mana ada Kristus, di situ ada solusi. Yang penting bagian kita adalah percaya pada firman-Nya. Tetap jaga sikap kita. Jangan pernah bertindak salah di hadapan Tuhan. Jalan lurus saja. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Dan kadang-kadang keadaan
boleh saja memaksa kita untuk merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah telah melupakan kita. Seolah-olah telah meninggalkan kita, telah mengabaikan penderitaan kita. Itu sungguh tidak benar. Selama kita diuji, selama kita diproses, dimurnikan, Tuhan sedang duduk di dekat tungkunya, menjaga perapiannya, sampai kita timbul seperti emas. Percaya saja. Dan oleh sebab itu, kita sangat-sangat penting hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Apalagi jangan mengandalkan pikiran kita yang sudah kacau. Bisa makin runyam semuanya. Hiduplah selalu dalam firman Tuhan. Jelas-jelas firman mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan jika seluruh dunia ini pun melupakan kita, meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap sama hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Allah yang memberkati Ayub berlipat ganda setelah mengalami proses pemurnian iman adalah Allah yang sama yang juga bisa memberkati kita berlipat ganda. Kehilangan yang kita alami, duka yang kita alami dalam ujian pemurnian yang kita alami akan dilipat gandakan oleh Tuhan secara melimpah. Asalkan kita tetap bertahan benar di hadapan Tuhan, termasuk dalam masa-masa kesesakan kita. Tetaplah berintegritas di dalam Tuhan. Dan tetaplah sabar dalam syukur. Dan percayalah, meskipun kita sedang berdiri di titik terendah kehidupan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, menopang kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan dan penghiburan, memberikan kita hikmat. Dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan sesungguhnya sedang mempersiapkan sesuatu hal yang terbaik dari setiap proses ujian hidup yang sedang kita alami. Tuhan akan selalu memberikan rancangan yang indah dan terbaik pada kehidupan kita. Dan kita ingat, semua yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak izin Tuhan. Dan tidak semua hal yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kebalikan yang kita inginkan sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus belajar menerima semua yang telah terjadi, termasuk dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan dalam hal ini dibutuhkan iman yang dewasa, yang kuat untuk menerimanya. Dan percayalah, meskipun hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, bahkan menyakitkan, mendukakan hati kita, Tuhan yang kita sembah akan selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, meletakkan hidup kita pada kuasa tangan Tuhan, taat pada firman-Nya dan percaya bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Sebab Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita, sekalipun kita harus dihadapkan pada ujian-ujian hidup. Dan tidak semua hal yang kita inginkan menjadi kebaikan dalam hidup kita, tetapi semua yang berasal dari Tuhan, pasti itulah yang terbaik pada kehidupan kita. Orang yang taat kepada Tuhan akan rela dan ikhlas mengalami proses dari Tuhan, dimurnikan untuk menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Orang yang tidak taat kepada Tuhan akan menghabiskan waktu sibuk dengan protes dan protes dan protes, sehingga tidak pernah dibentuk menjadi apapun. Orang yang taat kepada Tuhan akan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan dikuatkan dan mengalami kemajuan iman. Orang yang tidak taat kepada Tuhan
akan jatuh bersungut-sungut, mengeluh, dan itu akan melemahkannya, dan dia akan tetap berjalan di satu tempat, tidak akan pernah mengalami kemajuan. Bersama Tuhan, mari kita jalani hidup kita. Daripada mengeluh, daripada takut, daripada khawatir, daripada cemas, daripada menyalahkan situasi dan kondisi, lebih baik kita segera datang kepada Tuhan. Sampaikan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kapanpun, dimanapun, seberat apapun persoalan kehidupan yang sedang kita alami. Bersama Tuhan, mari kita alami setiap proses ujian yang harus kita alami. Mau berserah di proses dibentuk dan dimurnikan. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak pernah bisa timbul seperti emas. Dan sesungguhnya, bukan hanya melalui kesulitan hidup kita diproses, tetapi pada semua waktu dan tindakan yang kita lakukan, Tuhan mau kita dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang melekat. Seperti misalnya saat kita ingin diproses menjadi orang yang sabar, Tuhan akan uji kita melalui sikap orang-orang yang menjengkelkan, yang berhadapan dengan kita. Apakah kita sungguh akan timbul seperti emas dan menjadi seorang yang sabar? Lakukanlah bersama-sama dengan Tuhan. Ikutilah prosesnya, nikmati sakitnya, dan perolehlah pemulihan, dan timbullah seperti emas. Apapun yang sedang kita alami, bersama Tuhan, tetaplah benar di hadapan Tuhan, tetaplah bertindak benar di hadapan Tuhan, tetaplah berpikir benar di hadapan Tuhan, tetaplah berkata-kata benar di hadapan Tuhan, sehingga pada semua waktu, pada semua apapun yang sedang kita kerjakan dan lakukan, selama kita hidup di dunia ini, itu adalah proses pemurnian hidup kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada seorang yang mengalami kebutaan sejak dia berusia 6 minggu akibat penyakit yang dideritanya. Ketika dia menyadari kekurangannya, dia menjadi kecewa dan putus asa. Namun, ketika waktu terus berjalan, dia semakin dewasa. Dia mulai menyadari bahwa Tuhan tetap mempunyai rencana yang indah atas dirinya meskipun dia seorang buta. Ia yakin bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu dia mulai mengucap syukur dan selalu berpikir positif. Dia menyadari kekurangannya dari orang-orang lain yang bisa melakukan lebih banyak hal daripada dirinya. Maka ia mulai mengasah talenta yang ada pada dirinya, yaitu menciptakan lagu. Setiap hari dia memuji dan menyembah Tuhan, dan terus-menerus menciptakan lagu. Salah satu lagunya yang sangat terkenal adalah Yesus, Yesus, dengar doaku. Dan akhirnya, dia berhasil menciptakan 6.000 lagu. Lagu-lagu yang diciptakannya sangat berbobot dan dia dipakai Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Melalui lagu-lagu yang diciptakannya, banyak orang menjadi dikuatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak takut menghadapi pergumulan hidup, persoalan hidup, masalah hidup. Sebab itulah kendaraan yang dikirim oleh Tuhan untuk membawa kita pada rencananya yang indah. Untuk itu mari kita selalu memiliki sikap yang benar. Jangan pernah kecewa pada Tuhan, jangan putus asa, jangan sampai tergoda untuk berbuat dosa, jangan menjadi sakit hati, dan jangan menyimpan dendam, tetapi pandanglah dan peganglah
selalu ada janji Tuhan bagi kita setiap pribadi lepas pribadi. Melalui proses kehidupan yang kita alami dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita menerima janji Tuhan, rancangan yang terbaik dan yang terindah dari setiap kita pribadi lepas pribadi, bahwa Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh damai sejahtera dalam rancangan yang terbaik di dalam Tuhan. Bagian kita adalah percaya pada rancangan Tuhan, sebab Tuhan akan senantiasa merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.